Mukminatin dari SD Negeri Sukom. Saya Eko Haryono dari SMK Nurul Ibrahimi Tongas. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Selamat mengikuti. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam Bu Indra. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu. Bu Mia nanti akan melakukan proses coaching ya? Betul Bu. Hari ini ya Bu? Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Oke. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan algoritma atau belum. Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya yang pertama itu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Mia? Boleh Bu. Oke. Untuk yang pertama, kepada siapa yang ingin Bu Mia kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik Ibu, berarti ada 3 kompetensi yang ingin Bu Mia kembangkan ya Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari 3 kompetensi itu yang kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Mia kembangkan nanti pada saat observasi Bu? Jadi yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee-nya, kepada kepada coachee. Berarti ada 2 ya Bu yang ingin Bu Mia kembangkan. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira indikator pencapaiannya itu apa ya Bu? Menurut saya pencapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan nanti adalah saya ingin coachee saya itu mendapatkan solusi permasalahannya, kemudian setelah itu mengetahui cara-cara atau metode cara menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui langkah-langkahnya gitu. Baik, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coachee sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya. Baik. Terima kasih atas jawabannya Bu Mia. Silakan Bu Mia melakukan proses coaching dengan punca dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Mia. Oke Bu. Oke, silakan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Terima kasih Bu Mia. Sami-sami Bu. Assalamualaikum Pak Eko. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Eko? Kabar baik, alhamdulillah Bu, baik. Bu Mia sendiri gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya baik Pak Eko. Saya dengar Pak Eko mau menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa Pak Eko? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan-permasalahan kita yang ada di sekolah ini. Ini kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Pak Eko. Silakan Pak Eko kalau mau Ya. cerita. Begini Bu Mia, di sekolah saya tuh saya melihat siswa saya tuh kayaknya bosan Bu untuk belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru yang melakukan pembelajaran itu monoton, yaitu dengan cara berceramah, padahal mereka itu
kan bisa memanfaatkan apa ya, sarana yang ada di sekolah. Kayak misalnya ada ruang fokus, terus di situ juga ada lapangan yang luas, dan di depan sekolah itu juga ada apa namanya yang bisa dijadikan menjadi pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru saya ketika memiliki inisiatif untuk menggunakan apa namanya sarana atau media yang ada di sekolah itu. Jadi mereka tetap aja menggunakan pembelajaran yang itu aja, sehingga banyak siswa yang bosan melakukan pembelajaran sekolah. Baik Pak. Berarti di sekolah tempat Pak Eko mengajar ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Pak ya? Jadi itu pembelajaran itu dengan cara berceramah gitu. Setelah saya lihat dan tanya-tanya sama siswanya, gimana sih pembelajarannya? Ya gitu Pak, males kayak gini dan ini dan itu. Jadi mereka itu nggak antusias untuk belajar di sekolah. Oh iya Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini Pak? Yang saya inginkan sih adanya perubahan pada guru. Perubahan setidaknya sedikit terlihat ada perubahan sekolah, cara pembelajarannya, terus mungkin dengan metode atau model, atau juga bisa memanfaatkan media yang ada di sekolah, atau mungkin memanfaatkan sarana yang sudah disediakan oleh sekolah. Oh iya. Jadi Pak Eko ingin adanya perubahan di mereka sendiri untuk merubah cara mengajarnya, begitu ya? Betul Bu, biar ada perubahan gitu. Oh iya. Nah, Pak Eko, perubahan yang seperti apa yang ingin Bapak harapkan dari rekan-rekan Bapak? Untuk perubahan yang ingin saya harapkan itu perubahan yang lebih baik. Ya seperti penggunaan metode variasi, terus memanfaatkan media sarana prasarana, terus secara maksimal ya yang tentunya. Terus karena itu di situ kan sudah ada disediakan sarana yang mungkin kurang dimanfaatkan secara maksimal. Oh iya. Berarti pembelajaran yang bervariatif itu yang dengan harapkan begitu Pak? Kalau dibilang idealnya itu Pak, pembelajaran yang bervariatif itu bisa dibilang levelnya itu 10. Ya. Nah, kira-kira untuk di sekolah Bapak levelnya itu sudah sampai berapa Pak? Kira-kira untuk sekarang itu levelnya masih 5 Bu ya. Karena masih banyak. Walaupun ada beberapa sih guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah, apa sudah melakukan pengembangan baik menggunakan memanfaatkan teknologi yang namanya PowerPoint dan seterusnya. Tapi sebagian besar itu masih belajarnya cara pembelajarannya itu aja, masih menggunakan ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana prasarana dengan menggunakan media gitu. Baik Pak, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Bapak lihat dari rekan-rekan Bapak di sekolah? Sepertinya nggak terlalu banyak sih Bu ya, karena kita sendiri kan sedang berusaha untuk perubahan, walaupun tidak signifikan. Setidaknya ini harapan saya itu hanya di level 7. Terus karena di sini juga banyak guru yang sebenarnya itu pengen antusias, tapi bingung cara memulainya itu seperti apa. Kalau sudah begitu, sekarang langkah-langkah yang Bapak akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa Pak? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan kepada semua rekan-rekan, mungkin juga dengan adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen perubahan atau perubahan dalam pembelajaran, mungkin saya akan melakukan pendampingan, terus melakukan monitoring seperti itu. Iya Pak, melakukan mentoring ya Pak. Selain mentoring, apakah ada strategi lain Pak yang akan dilakukan dalam melakukan perubahan terhadap rekan-rekan Bapak? Sepertinya kalau mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan mungkin atau workshop gitu ya, atau mungkin workshop untuk semua guru. Baik Pak, tadi ada mentoring ya Pak ya, juga ada workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang lebih nyaman
lebih ke mentoring ya, Iya. ke mentoring dulu, karena kalau mentoring itu sasarannya kan ingin tahu Iya. ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan sasarannya ke depan nanti, karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi sebenarnya nggak ada kemauan sih secara sendiri atau pengennya secara mentoring yang benar-benar mau untuk melakukan perubahan. Oh, iya Pak. Jadi kira-kira siapa Pak yang mau membantu mentoring Bapak nanti itu apa? Saya punya teman sih Bu, Iya. dia juga jago IT, juga bisa membantu saya. Kita kan akan menyamakan konsep dengan rekan saya dulu, terus di situ akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut, sehingga nanti sasarannya itu lebih bagus gitu. Iya Pak. Baik Pak. Jadi nanti Pak Eko ini akan mengadakan kolaboratif dengan rekan guru yang lain gitu ya Pak? Betul Bu, saya akan melakukan kolaborasi dengan teman-teman frekuensi saya. Oke. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih, Pak. Dari percakapan kita ini apa sih yang Bapak dapatkan? Untuk gambaran, saya sedikit gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin nanti saya akan ambil dengan cara mentoring saat ini yang bisa dilakukan dengan cara mentoring itu. Wah, saya sudah tidak sabar nih Pak menunggu cerita-cerita dari Bapak ini untuk kelanjutannya ini. Setelah jaringan nanti melakukan mentoring bersama teman-teman, nanti mungkin kita punya waktu ya Pak ya, di lain waktu nih Pak, kita ngobrol lagi nih Pak nih. Bu, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya Bu-nya setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Iya, sama-sama Pak. Semoga kita nanti bertemu lagi dan kita bisa bercerita kembali. Iya. Assalamualaikum Bapak. Iya, waalaikumsalam Bu-nya. Baik Bu Mia, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama kunci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Bu Mia. Pertanyaan yang pertama yaitu apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Oke. Jadi tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, kemudian saya juga menggali potensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Bu Mia sudah berhasil ya Bu, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Iya. Nah, sesuai dengan yang tadi saya juga ada beberapa catatan Bu Mia. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta ya, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada kunci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam kunci, kemudian Bu Mia juga sudah mengarahkan kunci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa saja yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Mia juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri kunci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bu Mia dengan kunci. Bu Mia sudah fokus terhadap kunci. Arahnya di situ Bu Mia sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Bu Mia sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bu Mia sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Luar biasa apa yang sudah Bu Mia pastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bu Mia sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Ya, satu lagi ya Bu Mia, boleh
kucing selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi. Baik Bu, luar biasa. Jadi Bumi akan mendalami lagi ya alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses kucing dengan alur cerita. Saya akhiri, sampai ketemu lain waktu Bumian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.